Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazal Ghazali Chansa. Di sini saya mewakili tugas kelompok dari dasar sistem untuk kelompok 11 yang beranggotakan saya Gaza dan Cikal, Farah dan Dimas. Di sini kami menjelaskan tentang apa itu 7 segment display dan key map dari A sampai G. Mohon maaf untuk kami sekelompok tidak bisa merecord dengan Zoom. Dengan kata lain, kami merecord sendiri-sendiri. Langsung saja ke penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas A. Albanazain dari kelas B Dasar Sistem. Jadi di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan definisi dari 7 segment display. 7 segment display bisa kita lihat di sebelah kanan ini gambarnya adalah bagian-bagian yang menampilkan angka numerik yang terdiri dari 7 segmen garis. Jadi di sini ada 7 segmen garis, yaitu dari A, segmen garis A, garis B, garis C, garis D, garis E, garis F, dan garis G. Ada 7 totalnya. Yang dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah. Jadi A itu bisa saya nyalakan, B saya bisa nyalakan, tapi antara A dan B ini tidak terikat. Kemudian membentuk angka 0 hingga 9. Jadi kombinasi dari 7 segmen display ini, kombinasi nyala matinya mereka itu secara sedemikian rupa itu untuk menunjukkan bentuk angka 0 sampai angka 9. Itu tujuannya. Misalnya saya menunjukkan angka 7, berarti di sini segmen garis A, B, dan C itu menyala, sisanya mati. Itu nanti akan menunjukkan angka 7. Seperti itu. Kemudian di sini bisa dilihat ada tabel kebenaran untuk 7 segment display ini. Kita menggunakan 4 variabel karena kita menggunakan sistem bilangan desimal yang membutuhkan yang ada 10 angka. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan 3 variabel, itu hanya akan sampai 7 yang tidak akan cukup untuk mengambil semua bilangan yang ada di sistem bilangan desimal. Jadi makanya kita menggunakan 4 variabel. 4 variabel di sini semua ada 10 kombinasi, yaitu dari 0000 atau 0 dan 1001 atau 9. Misalnya saya ingin menunjukkan angka 3. Berarti 0011. Di sini sebelah kanan itu adalah hasil dari nyala matinya si segmen garis A sampai G. Jadi kalau misalnya dia menunjukkan angka 1, artinya segmen garis tersebut menyala, sedangkan kalau misalnya 0, segmen garis tersebut mati. Semisal saya ingin menunjukkan angka 3, yaitu 0011. Berarti di sini untuk menunjukkan angka 3 seperti gambar sini, itu ketika A, B, C, D, dan G-nya menyala, sedangkan untuk E dan F itu mati. Makanya di sini dalam tabel kebenarannya A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E dan F-nya 0, tapi G-nya 1. Contoh lain misalnya saya ingin menunjukkan angka 6. 0110. Berarti akan muncul seperti ini. Saya ingin menunjukkan angka 6 seperti ini. Yaitu ketika A, C, D, E, F, G-nya menyala, tapi B-nya mati. Jadi semuanya menyala kecuali B. Berarti di tabel kebenarannya, di sini yang nomor 6, A-nya nyala, B-nya mati, sisanya nyala semua. C, D, E, F, G nyala semua. Jadi semuanya 1 kecuali B-nya 0. Kecuali B-nya 0. Halo, nama saya Faraulia Zahra. Saya akan menerangkan tentang tabel key map A. Yang pertama itu kita dapat A dari kotak hijau. Itu ada satu, tapi kita pakai bantuan gunker. Lalu ditambah C itu dari yang kotak kuning itu ada satu, lagi-lagi kita pakai bantuan donker.
Lalu yang di tengah itu kita buat ada 4 ya, satunya ada 2, jadi kita pakai bantuan don't care. Yang terakhir itu kita ambil dari yang sisi pojok-pojok, itu satu semua kecuali yang paling bawah ya, bawah sebelah kanan itu pakai bantuan don't care gitu. Jadi kita dapat A, C, B, D, dan B negasi, D negasi. Hai semuanya, di sini saya Cikal Wayuning Bahtiar akan menjelaskan mengenai key map yang bagian B. Pertama ada dari sini itu, jadi akan ada angka 1 di sini. Nah cuma nanggung karena sininya nggak ada, jadi kan ada bantuan don't care kan. Nah itu untuk hasilnya itu adalah C negasi, D negasi. Lalu ditambah sama CD itu yang bagian sini, sama juga dikasih bantuan don't care. Lalu selanjutnya ada A negasi, B negasi. Nah itu A negasi, B negasi itu yang bagian ini yang 0, 0. Karena ini satunya satu deret itu ada semua, dan kita harus ambil kemungkinan terbesarnya itu, jadi kita pakai yang ini. Lalu ada A dan B negasi biar sama atas bawahnya, lalu kita kasih bantuan don't care di bawahnya biar ini sama. Lalu disederhanakan seperti ini, C negasi D negasi ditambah CD ditambah B negasi dalam kurung A negasi tambah A. Nah itu yang A negasi ditambah A itu hasilnya kan sama dengan 1, jadi bisa dicoret, dan hasil akhirnya yang paling sederhana itu C negasi D negasi ditambah CD ditambah B negasi. Dan di sini kita bakal terus pakai bantuan don't care ya. Kita buat kemungkinan paling besar itu. Ini yang kotak pertama itu dari sini ini kan, dan di sini ada don't care-nya. Selanjutnya di sini, soalnya di sini ada angka 1 ini. Terus selanjutnya kita buat kotak juga yang di sini, buat 4 angka yang di sini. Lalu yang terakhir adalah kotak yang di tengah ini. Jadi semuanya tuh kita buat pakai bantuan don't care, biar persamaannya itu lebih ringkas atau lebih sedikit. Nah jadi hasilnya adalah A, itu yang ini kan yang sama bagian ini aja kan. Terus ada plus B, soalnya yang sama ini doang, yang atasnya ini beda semua. Lalu ditambah C negasi, karena yang sama itu bagian atas dan ini bagian yang 0, jadi hasilnya dia negasi. Dan selanjutnya adalah plus D, jadi ini karena yang sama bagian ini aja dan itu angka 1, jadi nggak ada negasinya, dan bagian yang lain itu beda semua. Berikutnya ada tabel key map D. Yang pertama kita lihat itu ada B negasi, D negasi. Itu dari yang di pinggir-pinggir ya, itu semuanya 1 kecuali yang paling bawah sebelah kanan, itu kita pakai bantuan don't care. Lalu habis itu kita punya A itu yang kotak ada 8 itu di bawah, itu kita pakai bantuan don't care ya. Lalu kita dapat C dan negasi D di kotak yang pink. Lalu kita juga dapat C, D negasi dari kotak yang ungu. Nah lalu kita yang terakhir dapat dari kotak warna biru itu tuh B dan C negasi. Jadi kita dapat B negasi, D negasi, A, C negasi, D, C, D negasi, dan B negasi, C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gazal Ghazali Tansa. Saya dari kelompok DASIS kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan untuk KIMEP E. Di sini saya sudah terpampang jelas di sini untuk KIMEP E. Dan di sini dengan bantuan Donker kita bisa mengelompokkan dengan mudah. Yang pertama saya mengelompokkan dari yang ujung pojok di sini, karena dengan bantuan Donker di sini saya bisa mengelompokkan eh, tiga bilangan satu ini, yang pojok-pojok ini bisa saya kelompokkan dengan bantuan Donker di sini. Oh, untuk yang oranye di sini bisa menghasilkan dari persamaan yang di oranye ini, kita bisa melihat di sini untuk yang di barisan AB di sini, untuk pengelompokan yang pojok kiri di sini sama dengan pengelompokan pojok di bawah di sini.
kita bisa melihat di sini untuk yang A-nya di sini yang atas 0 dan A-nya yang di sini 1. Maka tidak bisa kita tulis karena tidak sama. Dan tapi di sini B-nya 0 untuk yang pojok kiri atas dan pojok kiri bawah untuk yang B-nya juga 0. Karena sama-sama 0 di sini kita bisa menuliskan di sini untuk memprioritaskan di sini apa bahwa eh, untuk kode 0 di sini menandakan bahwa huruf bukan B di sini atau B negasi. Selanjutnya untuk yang sebelah kiri atas di sini yang sama dari pojok kiri pojok kanan atas dan pojok kanan bawah di sini dengan pengelompokan di sini kita bisa melihat di sini dari C-nya di sini 0 untuk barisan yang pojok kiri atas dan kiri bawah 0, tapi di pojok kanan bawah dan atas dan bawah di sini 1. Bahwa di sini untuk C-nya tidak bisa dituliskan, tapi untuk D-nya di sini kita bisa tuliskan karena sama-sama 0 di sini dan di sini kita tuliskan eh, D negasi atau bukan D. Lalu saya mengelompokkan di sini yang berwarna hijau di sini. Untuk pengelompokan yang warna hijau di sini kita bisa baca di sini langsung saja kita baca C bukan D di sini ya. Langsung saja karena pengelompokannya hanya cuma satu baris ini. Dengan bantuan donkir di sini kita mudah mengelompokkannya di sini. Oke, dengan hasil E sama dengan B negasi dan D negasi plus C dan D negasi, di sini kita bisa menyederhanakan di sini sama-sama D negasi di sini kita keluarkan di sini untuk D negasinya. Di sini D negasi ditambah buka kurung B B negasi ditambah C. Oke, untuk Kmap untuk segmen display Kmap kita sudah bisa menemukan di sini hasilnya yaitu D D bukan tambah buka kurung bukan B tambah C di sini tutup kurung. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk Kmap F di sini untuk Kmap F sudah terpampang jelas di sini dengan bantuan downcar lagi di sini untuk bantuan downcar di sini bisa memudahkan kita untuk mengelompokkan bilangan satu di sini. Oke, untuk yang pertama saya mengelompokkan di bagian eh, ini ada 8 baris di sini di bagian bawah karena dengan bantuan downcar saya bisa mengelompokkan dengan besar di sini pengelompokan besar di sini. Oke, eh, untuk di baris di sini eh, yang yang eh, kodenya sama di sini hanya di barisan 3 dan barisan 4 di sini barisan 3 dan 4 karena yang A-nya 1 di barisan 4 juga A-nya 1 tapi B-nya beda dan semuanya di sini pengelompokannya untuk huruf C D-nya beda. Jadi saya langsung mengelompokkan untuk 8 baris di sini langsung aja taruh A. Selanjutnya untuk pengelompokan yang kedua di sini empat 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 kolom di sini. Untuk 4 kolom di sini kita bisa membaca di sini yaitu karena dia hurufnya angka 1 di sini untuk huruf B di sini kita tulis B dan di sini untuk C-nya 0, C-nya 0 dan di baris kedua C-nya juga 0. Maka di sini kita tulis untuk B B bukan B bukan C. Oke. Selanjutnya saya mengelompokkan di barisan eh, kiri. Untuk barisan kiri pertama ini kita langsung tuliskan saja untuk C. Di sini C0 berarti bukan C. Untuk D-nya juga bukan D. Untuk D-nya di sini juga bukan D. Eh, Oke, untuk pengelompokan di sini, untuk pengelompokan yang oranye di sini, kita bisa baca di sini karena hanya satu baris langsung saja, bukan C dan D. Dan selanjutnya untuk yang garis kuning bisa kita kelompokkan di sini untuk garis kuning di pojok baris 2 dan pojok baris 3. Di sini karena dengan bantuan downker kita bisa mengelompokkan di sini untuk membaca di garis kuning di sini yaitu
karena B-nya sama-sama untuk B-nya sama-sama satu kita tulis B di sini, dan untuk bagian yang D-nya di sini karena dia sama-sama nol di sini, jadi kita langsung tulis untuk bukan D. Dan untuk segmen di sini sudah kita terpampang. Lalu untuk segmennya kita bisa sederhanakan di sini, yaitu ke A tambah C, bukan C, D tambah untuk B-nya sama-sama B. eh, Langsung kita keluarkan di sini untuk yang bukan C, langsung kita eh, gabungkan saja yang bukan C tambah bukan D. Selanjutnya adalah menentukan product of sum paling sederhana dari segmen garis G. Segmen garis G tadi kombinasinya, tabel kebenarannya adalah 00, 11, 1110, 11. Kombinasi 4 variabel lainnya tadi saya anggap don't care karena kita menggunakan sistem bilangan desimal. Hanya ada 10 angka. Jadi di sini di sini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 1 ya, 71. Nah, untuk mengkelompokkannya yang paling besar yang bisa saya lihat di sini adalah ini. Kelompok dengan 8 anggota jika saya menganggap don't care-nya ini semua adalah 1. Menjadi 8 kelompok dengan 8 anggota, termasuk 21 ini yang wajib dikelompokkan. Oke, akan keluar kelompoknya di sini. Kemudian saya bisa juga semisal saya ingin mengkelompokkan 21 ini, saya bisa kelompokkan tersendiri mereka, tapi karena di sini ada don't care, saya memanfaatkannya menjadi kelompok dengan 4 anggota seperti itu. Kemudian kasusnya sama untuk 1 di sini, 21 di sini, ada don't care 2 di sini. Saya memanfaatkannya sehingga ada kelompok dengan 4 anggota. Sisa ada 1 yang di sini. Yang paling mudah saya lihat adalah kelompok dengan 4 anggota memanjang dari atas sampai ke bawah, seperti itu. Nah, karena satunya sudah terkelompokkan semua, maka saya akan menentukan produk-produk yang paling produk-produk dari kelompok tersebut, dari 4 kelompok ini. Kelompok yang merah yang saya kotakan berwarna merah, di sini A-nya sama, B, C, D-nya beda semua. Maka produk dari kelompok ini adalah A. Kemudian yang berwarna kuning, di sini yang sama adalah ketika B-nya 0 dan C-nya 1. A dan D-nya beda. Maka produknya adalah bukan B, C. Kemudian kelompok yang kotak berwarna biru, di sini ketika B-nya sama, yaitu B-nya 1 dan C-nya sama juga, yaitu ketika C-nya 0. Berarti nanti produknya adalah B bukan C. Dan kelompok terakhir di sini adalah ketika C-nya 1 dan D-nya 0. Maka produk yang terakhir adalah C bukan D. Sehingga product of sum yang paling sederhana dari segmen garis G adalah A atau bukan BC, atau B bukan C, atau C bukan D.